Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalalen. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Grand Launching Lalalen Mochi presented by Lalalen. Jadi di sini kita akan menunjukkan produk-produk kami yaitu mochi yang dipresentasikan perusahaan kami yang bernama Lalalen. Jadi Lalalen adalah perusahaan mochi yang berdiri di SMA Negeri 20 Jakarta. Dan kita sudah mendapatkan persetujuan dari beberapa guru ya termasuk Pak Wambing dan sudah membuat perjanjian juga insya Allah dengan koperasi untuk menjual fasilitas. Lalalen memiliki kata-kata lain yaitu euforia. Yang kita tahu euforia itu hanyalah berlebihan. Kita belum mengetahui apa itu berlebihan. Maksudnya berlebihan apa di euforia itu? Euforia itu adalah berlebihan di kebahagiaan. Jadi kita mau para konsumen yang memakan mochi ini karena namanya Lalalen, para konsumen memiliki rasa euforia yaitu rasa saat pertama kali menggigit mochi kita memiliki rasa kebahagiaan yang berlebihan. Di logo kami terlihat jelas bahwa ada tumpukan mochi dari berbagai macam warna. Terus juga terdapat beberapa bintang, kemudian karismatik dan juga menandakan keceriaan. Nah juga ditambah dengan mochi yang memiliki begitu banyak ekspresi dan itu menandakan kebahagiaan yang tiada tara. Oke, ini adalah visi dan misi perusahaan kami. Visinya itu menjadikan perusahaan mochi Dia nggak kedengeran tau. dan juga terpercaya dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, kita memiliki misi-misi di antaranya sebagai berikut. Nah, menjadikan perusahaan yang menghasilkan kualitas terbaik dan juga siap bersaing dengan perusahaan lain. Kemudian membuat produk yang selalu bervariasi secara berkala supaya konsumen tidak bosan dan juga selalu datang untuk mencicipi varian baru yang disediakan. Perusahaan kami juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas terbaik gitu untuk konsumen yang terbaik juga. Kemudian yang terakhir itu selalu mengikuti perkembangan zaman untuk setiap usaha dan juga menyesuaikan dengan keinginan pasar dan juga konsumen. Jadi ini adalah struktur organisasi saya sebagai presiden direktur dan di sini ada Sufi sebagai manajemen produksi dan Putri sebagai komersial marketing, dia sebagai public relations PR dan perizinan ARD, yang dari itu finance atau kita akan mengirimkan ini ke modal. Aku kan Keunggulan produk kita ini adalah memiliki harga yang terjangkau, rasa yang nikmat, produk dan karena merupakan Tergantung packaging kamu semana gedenya. Kalau ini apa nanti kan biasanya di keterangannya dikasih tahu diameternya berapa kan, diameter stikernya. Nanti kamu ukur aja kira-kira kalau buat packaging kamu semana yang pas gitu loh. Misalkan ukurannya 5,5 kali 5,5, nanti kamu pasin di packaging kamu kalau 5,5 itu semana gitu.
saya akan menceritakan gimana kita bagi yaitu makanan kecil asal Jepang yang populer di semua negara. Makanan khas Jepang ini punya rasa yang unik, lembut dan lama-kelamaan akan menjadi lengket. Di era saat ini banyak sekali remaja yang menjadikan mochi sebagai cemilan hari-harinya. Tidak hanya remaja, orang tua juga karena mochi adalah makanan yang lembut dan bisa dimakan oleh siapa saja. Lalu kita akan prosedur yang pertama menyiapkan beberapa bahan, lalu campurkan dari bahan kering terlebih dahulu. Yang kedua campurkan bahan air lalu rebus selama 20 menit hingga tekstur mengenyal. Yang ketiga untuk adonan lalu dimasukkan isi coklat untuk mochi dan dihidangkan. Saatnya yang kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi trading di perusahaan kami. Yang pertama, kami menggunakan dua platform. Kami menggunakan dua platform yang bisa dibilang update karena sekarang itu ada TikTok dan Instagram. Kalau misal kalian penasaran dengan perusahaan kami, kalian bisa follow kami di TikTok dan di Instagram yang bernama @warahmatullahi dari sana konten yang sangat berkualitas, sangat bermanfaat bagi kalian depan jumlah emosi kami. Bagus sekali. Konten yang akan kita buat ada yang pertama tapi kita akan menyumbangkan sebagai penghasilan kami ya apa ya kami pandai ingin membantu mereka yang ingin memudahkan hari-hari mereka yang kedua yang maksud dengan mini tutorial ini ya mini tutorial dalam apa aja misal antum butuh misal kalian semua butuh Cara makan mochi. Bagaimana bisa tinggi ya kami akan membuat tutorial bagaimana antum kalian semua bisa menjadi tinggi dan lain-lain. Yang ketiga, konten ketiga adalah ASMR. Ya ASMR ini bisa diraput dalam banyak kategori yang bisa di sini ada ASMR yang bisa makan, ASMR yang nge-review, ASMR yang buat kalian yang mengikuti figur, ya dan juga kami akan membuat konten ASMR khusus untuk para politisi kami. Oh ini kita pecah. Di sini kami juga punya program HRD untuk meningkatkan kemampuan berusaha supaya lebih efektif. Dibuatlah program kerja yang dilakukan HRD yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Di antaranya sebagai CG-nya. Satu, melakukan rekrutmen karyawan secara efektif. Dua, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang melakukan Ini aslinya kalau di SD waktu presentasinya berapa coba? 5 menit. Semua secara keseluruhan 5 menit doang. Iya, bayang hati divisi lu cuma semenit aja presentasi. Kalau dikatakan dalam satu minggu kalau harga yang dijual itu 7.000 per minggu, maka hasilnya 7.000 pakai pasti 30.000. Karena mereka yang hasilnya 40.000. Situ aja itu 500 itu modal. Yang hasilnya 142.500 itu keuntungan per minggunya. Kalau per bulan maka hasilnya 7.000 kali 160 produksi 20 kali 4 minggu yang hasilnya 1.120.000. 1.120.000 dikurang 167 dikali 4 minggu sama dengan 610.000 itu keuntungan per bulan. Ini sekian presentasi dari kami. Kita membuka persis pertanyaan yang dibutuhkannya setelah Setelah dicatat ya, kelompok berapa, namanya siapa, nanti tampilkan di proposalnya. Ini saya Nadia dari perwakilan kelompok kedua. Di sini saya cuma mau nanya ini sih. Di situ kan program HRD itu ada kayak
melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, terus melakukan evaluasi kayak memberi reward sama punishment. Itu tuh maksudnya sistemnya kayak gimana ya? Misalnya kayak kalau misalkan beri reward ke karyawannya tuh dalam hal apa gitu loh, kenapa karyawan ini diberi reward dan rewardnya tuh berupa apa, terus kalau punishmentnya tuh yang seperti apa gitu lah, yang bisa ngebuat karyawannya tuh jadi lebih disiplin dengan adanya punishment ini. Terus juga kayak melakukan pelatihan sama pengembangan karyawannya tuh dalam berupa hal apa, diapain gitu karyawannya biar bisa berkembang gitu. Memberi rewardnya tuh kayak karyawan kita itu yang kerjanya kerja keras Pak, terus kita bisa memberikan suatu hadiah buat dia yang bekerja atau naik jabatannya dinaikin. Kalau punishmentnya itu kayak karyawan kita yang balas-balasan jarang masuk gitu kan dikasih hukuman sanksi, kalau enggak kalau enggak itu Pak potong gaji. Iya, DSP sampai ke PH. Nah, kan itu kali ya, dibina, diomongin, di SP, sampai mungkin ke, kan gak ada tingkatannya kan ya. Jangan langsung pecat, bawa golok dia. Iya kan? kalau Perhatian. pengembangan karyawan Ya, pengembangannya. kayak kita dan perusahaan lain kemudian kita bikin kayak gini emosi ini studi banding terus Udah cukup, boleh bantu presidennya. Jadi tadi yang pelatihan dulu, yang pelatihan itu kalau misalkan kita tuh sebenarnya kan mochi ini dari Jepang ya. Kita kalau misalkan memiliki modal yang cukup, kita bisa membawa karyawan kita ke Jepang untuk melakukan pelatihan dan melakukan melihat mochi live secara langsung dibikin gitu. Dan jadinya karyawan kita tuh bisa tahu dan bisa mengembangkan potensi itu dari apa yang mereka lihat gitu. Dan itu juga itu kan dari berdasarkan keterampilan. Kalau misalkan berdasarkan manajemen, apa sih, karyawannya itu bisa terlatih dengan kitanya sendiri. Jadi kan kalau itu misalkan udah dari awal udah dipilih berarti karyawan itu sudah memiliki skill manajemen yang baik gitu. Jadi kita hanya menaikkan skill di keterampilan saja. Dan kalau yang melakukan evaluasi dari Siapa namanya setelah kita? Apa? Cowok setelah ke satu lagi. Dia. Yang di depan. Dia. Ada seorang karyawan yang dibawa Yang pakai kaos Pak. Rifki. Sampai Hanifah. Yang itu yang pakai kayak kotak. Yang buat. Dia. Iya. 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 karyawan tuh jadi terinspirasi dan Hanifah nggak ikut Stargas. jadi ingin Kenapa? Hanifah nggak ikut Stargas. Reward juga bisa menaikkan jabatan dan bisa menaikkan gaji, dan kita juga bisa memberikan apa sih, dijadikan karyawan itu dijadikan kebanggaan dari suatu perusahaan itu untuk perusahaan lain. Jadi kita perusahaan lain tahu kalau misalkan orang atau karyawan ini itu memiliki kemampuan yang baik. Dan kalau yang punishment itu benar tadi yang kamu bilang, ada tahapnya untuk menuju apa, cuman harus kita punishment itu harus diproses dulu, dan itu juga nggak bisa. Cukup. Pak Hombing lagi bingung di PS2. Kok pelajaran tertentu banyak yang nggak masuk. Kayak hari ini PS2 itu ada 7 orang nggak masuk. Saya tanya kenapa ya kok hari Kamis mereka nggak masuk gitu ya. Hombing bingung karena di surat izinnya izin Pak sakit perut gitu loh. Kenapa kok hari Kamis sakit? Nah, Pak Hombing kan belajar dulu dong sebelum memarahi mereka gitu ya. Paling-paling terakhirnya Pak Hombing besok ganti perutnya kan gitu. Karena perutnya sakit terus. Nah jadi karyawan yang salah juga jangan langsung kenapa kau nggak masuk? Kan ada alasannya. Makanya ada pembinaan. Gak bisa lagi bina saka. Kan gitu ya. Bina saka dengan cara apa? SP1, SP2, SP3. Ada peringatan sehingga di depan hukum perusahaan lalalen tidak arogan, tidak salah. Nanti kalau dapat bawa golok, demo susah kita. Mochi, lalalen, sesuka-sukanya, mem-PHK karyawan, kan gitu ya.
Oke, kelompok lain masih ada waktu. Saya sudah jaga satu dari kelompok 3 ingin menanyakan mengenai programnya PR. Nah, jadi tadi kan di PR itu ada 3 program ya. Yang pertama mengenai sumbangan terhadap panti asuhan ya, ya sumbangan panti asuhan, tutorial dan ASMR. Saya tuh pengen nanya kenapa PR ini memilih konten-konten yang seperti itu. Dan kalau yang pertama itu mengenai konten yang pertama saya ingin nanyain gimana sih kayak caranya gitu sistemnya sumbangan panti usahanya itu kayak gimana, apakah kalian itu kayak mengumpulkan dana seperti sumbangin atau mungkin kalian kayak sebagian persenan penjualan kalian disumbangin ke panti asuhan tersebut. Terus kemudian yang kedua mengenai mini tutorial, saya bingung kenapa kalian memilih mini tutorial itu apa alasannya. Dan kayak tadi kan mengenai contohnya tuh tadi kan bilang ada mini tutorial mengenai kalau misalnya kalian ingin ibadah kan padahal kan nggak ada kesinambungannya gitu. Nah, kenapa kalian memilih mini tutorial, kenapa nggak kalian memilih kayak yang menjelaskan background dari mochi tersebut atau mungkin kayak sketsa mengenai apa sih pernikahan mengenai mochi itu, kenapa harus mini tutorial gitu. Dan kalau misalnya ASMR ya saya oke lah karena kan namanya masih bakaran masih masuk ya, cuma saya mempertanyakan mini tutorialnya dan bagaimana sistem sumbangan panti asuhan dulu gitu ya sih. Kita dikasih minum kopi ya saya. Memilih 3 konten ini ya mengapa memilih 3 konten ini karena kami ya mengikuti ajang-ajang tren. Kalau misal konten kami berpikir kalau misal konten kami tidak mengikuti tren, maka mungkin di situ ini Pak. Sabar. Iya, nanti bikin komik. Ini aja di jeruk. Ya udah gini ya. Kami mau mengikuti tren karena menurut kami ini ada menurut enggak sih 2 konten ini adalah konten yang mungkin bisa dibilang zaman sekarang sangat-sangat tren. Mungkin kalau misal kalian lihat TikTok atau mini tutorial itu banyak sekali video-videonya yang lewat di FYP. Dan juga tadi bertanya kenapa mini tutorial itu baru tinggi badan gitu ya, kenapa nggak yang berkesinambungan dengan mochi gitu. Itu mochi saya salah bilang gitu, soalnya saya bilang apa tutorial bagaimana mochi gitu ya. Soalnya mini tutorial ini kami menunjukkan di platform kami yaitu tutorial bagaimana bikin mochi, bagaimana cara mensterilkan bahan-bahan mochi, bagaimana cara bikin mochi dengan benar, gimana cara membuat mochi dengan cepat dan benar. Dan ASMR juga kami memilih juga karena salah satu sekarang banyak banget ASMR yang kayak bisa makan, bisa juga tutorial, bisa juga role play, bisa juga kalian yang mau tidur itu bisa nonton ASMR. Kami milih ASMR ini karena ya kami ingin mengimprovisasi konten-konten ASMR dengan cara kami, yaitu dengan ya menggunakan produk kami mochi, mempromosikan ASMR sambil membuat, mengolah bahan, mensterilkan gitu. Dan untuk sistem sumbangan panti asuhan tentu kami akan melakukan promosi ke perusahaan-perusahaan lain supaya kami bisa mengumpulkan dana untuk disumbangi ke panti asuhan gitu. Jadi kami akan mengajukan proposal kepada perusahaan tersebut. Kami akan mempresentasikan produk kami dan juga perusahaan kami supaya kami mendapat sumbangan untuk bisa disumbang ke panti asuhan tersebut. Apakah boleh? Saya apa sih namanya? Berarti kalau tadi yang mengenai mini tutorial itu mengenai ini kan, yang berarti masih berhubungan dengan berarti yang tinggi balik itu kali jadi kan? Itu sampai kemudian yang mengenai sumbangan panti asuhan berarti kalian itu sistem konsepnya kayak mengajak kerjasama perusahaan aja. Nah di diri kalian itu ada nggak sih kayak sumbangan ini? Berarti kalian cuma jadi wadah atau media doang membuat perusahaan lain nyumbang ya? Karena kalian cuma kayak apa sih ngajak kerjasama, datengin mereka bikin proposal terus presentasi produk kalian, terus kira-kira kalian ingin dari ikut ajang kami gitu. Maksudnya kalian cuma membuat ajangnya apa sih kayak misalnya kontribusi kalian ke ajang yang tersebut itu apa gitu? Oke, cukup. Biar dari grup mulai. Jadi yang tadi ditanya Suja itu adalah CSR atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang CSR adalah Corporate Social Responsibility, yang dimaksud tuh kayak kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR Corporate Social Responsibility.
Jadi teman-teman, Lalaland tidak mengambil uang dari orang baru ke panti asuhan. Harusnya sekian persen keuntungan Lalaland itu pertanyaan soal itu ya. Boleh dong disumbangkan ke panti asuhan. Bukan ngumpulin dari PT Lololo, PT ABCD, lo kumpulin baru ke panti asuhan. Harusnya CSR-nya, corporate-nya berapa persen dari keuntungan? Udah pasti dong, maaf nih. Keuntungan, 1, untuk gaji, pasti kan? Biaya operasional, untuk pengembangan karyawan, untuk family gathering, dan di bawah kan ada nih untuk sosial panti asuhan. Itu yang disebut dengan CSA. Berapa persen? Ada, pasti ada. Beberapa tahun yang lalu, maaf, Pak Basuki, gubernur kita sebelum Pak Anies Baswedan, dia suka menodong perusahaan tuh. Mana CSR lo, bangun taman, Arion, lo punya Arion, mana CSR lo untuk bangun taman? Akhirnya Arion bangunin taman-taman. Dari mana itu duitnya taman? Dari CSR-nya Arion. Itu loh, nah. Keuntungannya dia untuk sosial corporate-nya. Silakan, boleh dijelasin lagi? Pertanyaan dari Abang RT. Pengen ngurusin aja. Baik kan ya kata kami ya dari keuntungan kami juga akan ikut menyumbang ya keuntungan kami, dan juga kami akan mengajak kerjasama perusahaan untuk mendapatkan dana yang sudah kami sumbangkan ke panti asuhan tersebut. Jadi menjadikan dana yang lebih. Perusahaan apa perusahaanmu? Ya, Tiara, jangan ditakokin Tiara, biasa aja. Jadi kan di situ ada caranya. Ibu nanya kalau misalkan selama pembuatan kan pasti ada kayak gagalnya. Wah, iya aku ada. Sabar. Itu menurut kalian nih ada gak sih kegagalan dari selama cara pembuatan? Terus apa sih solusi cara mengatasi biar kayak nggak rugi banget di perusahaan itu? Jawab saya Tiara. Sorry, Putri PT apa nak? Ya. PT apa kalian? Oh iya. Iya, PT-nya apa? Cukup. Sekali nama-nama ini. Cukup keram ini lala, led, cukup keram, ya, cukup keram. Sini saya akan menanya Tiara. Jadi itu kemarin banyak yang gagal ya. Tiga kali gagal cuma gara-gara salah ya, salah tepung. Jadi itu cara saya membuat produk yang gagal itu dicari lagi tips-nya agar menjadi produk yang baru. Nah, produk yang gagal itu bisa dibuat makanan lain kayak rumah. Boleh. Yang bikin ini siapa? Ya, lanjut. Jadi kebetulan kita kemarin sambung, kita pakai tepung beras, ada tepung ketan, dan itu Jauh nih, dan itu kita ngapain sama-sama tepung beras. Tepung ketan. Nah, jadinya kita salah dan kita gagal 3 kali dengan proses yang sama, dan itu juga kita kebetulan kita dibantu dan kita mendapatkan kita tahu gitu kalau misalkan beras itu bahan-bahannya sama kayak kopi, cuman emang penggunaannya yang beda, dan itu tuh ternyata bisa diolah jadi bubur sum-sum karena itu bubur beras, dan bahan-bahannya juga sama, cuma gula, garam, sama minyak. Dan akhirnya kita lihat lagi Google bagaimana caranya agar itu kan keras kan teksturnya, dan kita akhirnya jadikan bubur sum-sum, dan kita tahu bisa apa itu. Tapi kalau beli nanti dijual. Jadi kita tidak akan rugi banget gitu. Jadi kalau misalkan ada itu, jadi kita juga memilih produk yang kalau misalkan kita gagal itu kita punya cadangan. Karena kalau misalkan produk yang kita nggak tahu cadangannya apa, kalau misalkan udah gagal itu kita rugi, dan itu rugi banget banget. Bacakan Neng dari kirim di grup. Produk reject yaitu produk yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diperbaiki secara efektif menjadi produk yang baik. Saya pernah beli produk reject sepatu, tadinya jual warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aska Fikri dari kelompok 5 yaitu perusahaan Tipe Deco. Jadi kami bertanya kayak kalian ada nggak sih inovasi untuk kedepannya untuk produk perusahaan kalian? Kan kalian sekarang jualnya itu sate mochi kan.
Nah, kalian ada gak sih kayak entah dalam variasi rasanya atau kemasannya bakal diubah? Nah, kalian udah kepikiran belum apa inovasi yang bakal kalian terapkan ke depannya biar masyarakat tuh gak bosan dengan produk-produk perusahaan kalian? Terima kasih. Inovasi itu pasti ada ya, karena setiap perusahaan itu pastinya akan mengikuti perkembangan dengan zaman yang ada gitu loh. Terus tadi kira-kira apa sih inovasinya? Karena kita mochi ini paling juga nggak jauh-jauh dari sebetulnya ininya sama, bahannya sama, cuma kita akan di bentuknya akan dibedain gitu. Terus lebih menambah dengan melakukan kolaborasi dengan suatu kartun atau apa, jadinya kayak menarik juga konsumen juga gitu aja. Kalau di terminal-terminal mochi-mochi di Bandung itu apa? Gimana Pak? Kalau di Bandung suka mochi-mochi. Beda Pak. Beda. Boleh. Jadi kita kan emang apa ya, karena mochi itu di Jepang banget, kita tahu di Jepang itu memiliki produk yang melakukan es krim tuh gak? Ada es krim, dan itu mochi itu ada es krimnya gitu, bisa isi matcha, bisa isi coklat, strawberry atau varian lainnya, cuma kita bungkus pakai mochi kan bentuknya ada di corn itu. Dan itu salah satu inovasinya, dan kita juga saya pernah melihat tutorial cara membuat donat mochi atau apa ya, pastry mochi juga bisa. Itu juga pastry mochi yang atasnya itu sebenarnya kue, cuma dalamnya itu ada red bean, ada pastry, dan itu ada mochi, dan itu tuh di dalam satu kue gitu kayak di situ kan. Itu tuh rasanya enak banget, itu lembut banget, itu bisa ditemukan. Saya belum pernah coba, cuman orang-orang tuh dapetnya udah memiliki gambaran produk tersebut itu tuh tidak ada di Indonesia. Jadi kita tuh pengen buatin itu agar kita menjadi yang pertama, dan kita bisa apa ya, bisa mendapatkan justru mendapatkan konsumen lainnya karena berlari kita. Itu termasuk inovasinya. Cukup? Omik kalau ke Bandung suka ada bapak-bapak mochi. Sama nggak namanya? Tapi sama-sama mochi. Kue kacang ya? Itu dari Jepang juga kan? Sama juga ya? Yang dibungkus pakai keranjang-keranjang itu? Mochi juga itu ya? Oke, baik. Ini maaf jika terdapat kekurangan dalam menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Lahalan. Enjoy.